Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan mengkaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Pembahasan kita kali ini masuk ke dalam bab Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, penulis mengatakan Arkanul Islami, rukun-rukun Islam, khamsatun, terbagi menjadi 5. Jadi rukun-rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqamus sholati, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, ita'uz zakati, menunaikan zakat. Yang keempat, saumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, hajjul baiti, menunaikan ibadah haji, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu itu untuk mengadakan perjalanan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Maka penulis jelaskan bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Pertama, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua Tuhan, semua ilah, semua sesembahan yang diibadahi selain Allah, baik itu jin, manusia, matahari, bintang, bulan, kuburan, pohon, dan yang lainnya, semuanya adalah sesembahan yang batil, tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat, menolak bahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Yunus ayat 106, Allah katakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah kamu menyembah sesuatu, yaitu selain Allah, yang tidak bisa memberikan kepadamu manfaat dan tidak bisa memberikan bencana atau bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Apabila engkau melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Maka orang yang dia beribadah kepada selain Allah adalah orang-orang yang zalim, karena memberikan ibadah kepada yang layak, kepada yang tidak layak untuk diberi ibadah. Dan ini merupakan definisi kezaliman. Wad'us syai' fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kita harus meyakini hanya Allah adalah ilah yang benar untuk diibadahi. Adapun yang lain, semua yang disembah selain Allah adalah batil. Apa dalilnya? Kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah sebutkan di surah Al-Hajj ayat 62 yang menunjukkan semua sesembahan selain Allah itu tidak benar, dan hanya Allah lah sesembahan yang benar. Allah katakan, dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah, yaitu kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang benar, Rabb yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Adapun apa saja yang mereka sembah selain Allah,
maka itu sesembahan yang batil. Wa annallaha huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi dan maha besar. Adapun terkait makna la ilaha illallah, yaitu yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah. Dan rukun-rukunnya terbagi menjadi dua, ada an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu maknanya mengingkari semua sesembahan selain Allah. Adapun al-itsbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari dua rukun ini yaitu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, tagut segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka Allah katakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Lan fisama laha, yang tidak akan terputus. Maka ini yaitu syahadat la ilaha illallah, rukunnya dua. Adapun syahadat Muhammadar Rasulullah, maka seorang yang dia mengucapkannya yaitu wajib melaksanakan konsekuensinya, dan termasuk salah satu maknanya dia harus ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang taat kepada beliau ya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Allah katakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, harus membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi tasdiquhu fima amara. Dia harus membenarkan apa yang beliau sampaikan, karena yang beliau sampaikan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, yang beliau katakan adalah wahyu. Demikian juga istinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang. Maka apa yang datang dari beliau kita terima, kita lakukan perintahnya, dan apa yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan. Kita hafal ayatnya di surah Al-Hasr ayat yang ke-7. Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu terima. Adapun apa yang dilarang untuk dilakukan maka tinggalkan. Itu yang ketiga. Konsekuensi yang keempat, alla yu'batallahu illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Tidak boleh seorang mengada-ada dalam agama. Oleh karena itu Allah ingatkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian beriman kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, penulis katakan iqamus shalah, menegakkan salat. Dan salat ini merupakan ibadah yang sangat agung. Maka termasuk tanda keberuntungan seorang mukmin apabila dia sungguh-sungguh dalam salatnya sehingga mendapatkan salat yang khusyuk. Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa?
itu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Jadi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan salat yang benar bagi seorang muslim, maka ini bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat perkara yang pertama kali akan dihisab. Oleh karena itu para santri dan santriwati semuanya harus memperhatikan hal ini. Baik ketika di pesantren ataupun di rumah, jaga sholatnya. Oleh karena itu Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah sholat. Fa in saluhalahu sairu amali. Apabila sholatnya benar, sholatnya baik juga seluruh amalannya. Wa in fasada sairu amali. Kalau sholatnya bermasalah, maka amalan yang lain juga demikian, ikut-ikutan rusak. Maka enggak boleh seorang dia enggak perhatian terhadap sholatnya, bahkan meninggalkan sholat. Maka ini termasuk dosa besar yang sangat besar. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Sahih Al-Uqayli radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala, beliau katakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Dulu para sahabat Nabi tidaklah melihat suatu amal yang ditinggalkan itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam kecuali sholat. Ini menunjukkan begitu besarnya atau begitu agungnya sholat. Sehingga bisa jadi orang yang tidak mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat bisa jadi keluar dari Islam. Karena itu Nabi juga katakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholat. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu batasannya adalah dengan meninggalkan sholat. Oleh karena itu jaga sholat. Kemudian yang ketiga, ita'uz zakah. Itu seorang dia menunaikan zakat. Maka zakat yang wajib, dan zakat itu secara bahasa artinya an-nama wa ziyadah, yaitu pertumbuhan, demikian juga pertambahan. Kenapa disebut demikian? Karena orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan keberkahan di dalam hartanya. Demikian juga makna yang lain at-tazkiyah, yaitu untuk membersihkan jiwanya. Maka Allah katakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Allah sebutkan surah At-Taubah, ambil sedekah. Sedekah di sini maknanya zakat. Ambil sedekah dari harta mereka untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa sholli alaihim, dan berdoalah kepada mereka. Maka menunaikan zakat. Kemudian yang berikutnya saumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka berpuasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung. Oleh karena itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Maka syariat puasa tujuannya supaya seorang dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa menghapuskan dosa sebagaimana tadi salat. Maka Nabi katakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, as-salawatul khamsu,
wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idajtunibat al-kaba'ir. Salat 5 waktu antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menghapuskan dosa yang dilakukan di antara keduanya dengan syarat apabila seorang dia menjauhi dosa-dosa besar. Apabila menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian yang kelima, hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk menunaikannya. Maka segera untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Oleh karena itu Allah katakan di surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maka Ali Imran ayat 97 dalil wajibnya ibadah haji bagi orang yang mampu untuk mengerjakannya. Dan haji wajib dikerjakan segera bagi yang mampu. Maka Nabi katakan, ta'ajjalu ilal hajj. Bersegeralah menunaikan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Karena seorang di antara kalian tidak mengetahui yaitu sesuatu yang akan menghalanginya. Dan seorang apabila menunaikan ibadah haji sesuai yang Allah perintahkan, memperhatikan adabnya, kemudian bersih dari dosa dan kesalahan, maka dengan menunaikan ibadah haji tersebut bisa menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi katakan, man hajja hadal bait falam yarfut walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Siapa yang pergi haji ke Baitullah kemudian dia tidak berkata kotor, tidak berbuat dosa, maka dia pulang keadaannya seperti yaitu bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Maka ini menunjukkan yaitu besarnya ibadah haji. Kemudian penulis katakan wahiyya tanqasimu ila qismaini. Dan rukun Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, arkanun la yakumul bina'u illa biha. Rukun yang mana bangunan itu tidak akan tegak kecuali dengannya. Jadi rukun pokok dari rukun Islam. Wa tusamma arkanul asasi, sehingga disebut arkanul asas. Rukun pokok, rukun yang menjadi pondasi. Apabila ini enggak ada, maka Islamnya tidak akan tegak. Wahia ruknani, yaitu 2 rukun di sini. Asy-syahadatani, 2 kalimat syahadat dan iqamus sholati, menegakkan sholat. Maka penulis termasuk dohirnya termasuk yang berpendapat bahwasanya sholat apabila ini ditinggalkan oleh seseorang, maka ini bisa merobohkan bangunan Islam dia. Dalilnya tadi disebutkan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Jadi perbedaan seseorang antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah dengan meninggalkan sholat. Apabila seorang meninggalkan sholat, ya, maka ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam, syahadat jelas. Maka ini disebut arkanul asas. Kemudian yang kedua, arkanun la yatimul bina'u illa bihima. Rukun-rukun yang tidak sempurna suatu bangunan kecuali dengannya. Wa tusamma arkanu tamamin, disebut yaitu rukun-rukun penyempurna. Wahia thalathatun, dan ini terbagi menjadi 3. Ita'uz zakati, shaumu ramadhana, hajjul baiti. Maka 3 rukun ini namanya arkanut tamam. Adapun syahadat dan sholat disebut arkanul asas. Kemudian dalilu arkanil islami yang terakhir, dalil rukun Islam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan buniyal islamu ala khamsin.
Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu ramadhana muttafaqun alaih. Yaitu syahadat tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian menunaikan ibadah haji dan puasa di bulan Ramadan. Maka ini dalil rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian itu pembahasan ringkas terkait Arkanul Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.